Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Misi Allah, Misi Saya. Pelajaran ke-13, Akhir dari Misi Allah. Senin, 25 Desember. Pekabaran 3 malaikat dan misi. Kitab Wahyu memberikan kepada kita gambaran yang kuat dan tertulis tentang tema pertentangan besar. Kemungkinan yang paling dramatis dilukiskan dalam Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Sulit untuk membayangkan bagaimana seseorang bisa mengerti sesuatu dalam kitab suci jika terpisah dengan motif pertentangan besar ketika akan mencapai klimaksnya di zaman akhir ini. Bacalah Wahyu 14 ayat 6-12. Apakah yang digambarkan di sini? Dan apakah hubungan ayat-ayat ini dengan misi dan pekabaran kita? Inti dari misi, yaitu misi Allah itu sendiri adalah pekabaran, dan pekabaran Allah adalah Injil. Dalam arti sesungguhnya, pekabaran itu adalah misi. Dunia ini perlu diamarkan tentang apa yang akan menimpanya, dan setiap pribadi akan dipaksa untuk membuat sebuah pilihan. Sebuah pilihan apakah? Untuk hidup atau mati? Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Lukas 11 ayat 23. Apakah yang Yesus sedang katakan dalam ayat ini yang berhubungan secara langsung dengan misi kita? Pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14 membentuk inti atau jantung dari kita sebagai anggota gereja Masehi Advent hari ke-7 yang telah dipanggil untuk mengabarkan kepada dunia. Inti dan dasar dari pekabaran itu adalah pada dua tema ini, Injil yang kekal dan penyembahan kepada Pencipta. Dua tema besar ini muncul dalam gambaran tentang orang-orang kudus berikut ini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Tidak masalah apa saja yang kita kerjakan, segala hal baik yang kita lakukan untuk menolong orang, kita tidak boleh kehilangan pandangan dari panggilan dan misi khusus kita, yaitu untuk memproklamasikan pengharapan kepada dunia yang hilang, yang ditemukan dalam Injil yang kekal, dan juga mengamarkan kepada dunia apa yang akan menimpanya satu hari nanti. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Lukas 11 ayat 23. Bagaimanakah kita mengerti apa yang Yesus sedang katakan kepada kita dalam ayat ini? Bagaimanakah ayat ini mengharuskan kita untuk mengevaluasi di mana hati kita benar-benar berada? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, saudaraku, sebelum sejarah dunia ini berakhir, Allah mengirimkan pekabaran amarannya, dan secara simbolis melambangkan 3 malaikat yang terbang di angkasa. Kata Yunani untuk malaikat atau angelos berarti utusan. Dalam Alkitab, kata malaikat sering juga menggambarkan orang-orang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi dengan kata lain, pekabaran 3 malaikat ini juga merefleksikan bagaimana orang-orang yang setia kepada Tuhan terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, menyampaikan misi, kabar baik kepada setiap orang. Bukti-bukti dari kitab Wahyu menunjukkan bahwa 3 malaikat itu melambangkan umat Allah yang dipercayakan dengan pekabaran akhir zaman untuk diberitakan ke seluruh dunia. Pekabaran akhir zaman yang pertama adalah Injil. Injil itu adalah kabar baik tentang Allah yang menyelamatkan manusia berdasarkan apa yang Yesus Kristus telah lakukan bagi mereka. Yesus telah memberikan akan kehidupannya untuk saudara dan saya. Dia telah mati di kayu salib untuk supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, tetapi kita dapat menang terhadap dosa oleh karena Yesus. Oleh karena itu pekabaran malaikat pertama adalah Injil kekal. Sebab itu merupakan bagian dari upaya Allah yang berkesinambungan untuk memberikan kemenangan kepada manusia yang telah jatuh. Sebuah rencana telah ditetapkan sebelum kita ada. Kita boleh lihat itu di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dan Titus 1 ayat 2. Injil mencakup keselamatan dan penghakiman. Itu adalah kabar baik keselamatan bagi mereka yang menerimanya, namun juga adalah amaran bagi mereka yang menolak pengharapan yang ditawarkan. Ketiga malaikat digambarkan di sini sedang mengumandangkan pekabaran itu dengan suara nyaring. Pekabaran itu sangat penting dan mendesak. Itu harus didengar oleh semua orang sebab hal itu menyangkut nasib mereka yang kekal. Kabar itu akan diberitakan ke seluruh bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Saudaraku, di akhir zaman, saat penipuan iblis semakin mengglobal, demikian jugalah pekabaran Injil di akhir zaman harus disebar luaskan dengan lebih maksimal lagi. Pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14 membentuk inti atau jantung dari kita sebagai umat-umat Allah yang telah dipanggil untuk mengabarkan kepada dunia.
Inti dan dasar dari pekabaran itu adalah pada dua tema ini, Injil yang kekal dan penyembahan kepada Pencipta. Kita tidak boleh kehilangan pandangan dari panggilan dan misi khusus kita, yaitu untuk memproklamasikan pengharapan kepada dunia yang hilang, yang ditemukan di dalam Injil yang kekal, dan juga menggambarkan kepada dunia apa yang akan menimpanya satu hari nanti. Oleh karena itu, mari kita terlibat di dalam menyampaikan akan kabar baik ini kepada setiap orang. Karena kita adalah umat-umat Tuhan, kita adalah rekan sekerja Tuhan untuk menyampaikan akan misi, yakni kabar baik keselamatan ini kepada setiap orang, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat terlibat aktif di dalam menyampaikan akan misi keselamatan kepada setiap orang. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.